Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Statistika. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada laboratorium ke-6. Perkenalkan, saya Raihan Haryo Syafiqi dan NIM saya 2301140240244. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ignatia Novi Wulandari dengan nomor NIM 23010121140256. Perkenalkan, nama saya Dimas Kabibul Fahmi dengan NIM 230110121140280. Perkenalkan, saya Salsabila Maulina Ramawati, NIM 2300121140262. Perkenalkan, nama saya Andika Aryana dari kelas peternakan D dengan NIM 230110121140291. Nama saya Ilham Rizky Nugroho, NIM saya 230121121140245. Pada hakikatnya, distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah C sampel. N besar adalah ukuran populasi, dan N kecil adalah ukuran sampel yang diambil dari populasi. Distribusi ini memiliki rata-rata mu X dan deviasi standar delta X. Sementara itu menurut dalil batas musat, mu X sama dengan mu, dan delta X sama dengan delta dibagi akar N kecil. Jika disusun ke dalam suatu distribusi, rata-rata tersebut sama seperti nilai-nilai dalam distribusi skor mentah. Distribusi semacam ini disebut distribusi sampel rata-rata atau disebut sample distribution of means. Selanjutnya dapat dihitung rata-rata dari distribusi sampel rata-rata atau disebut means of sample distribution. Martinur tahun 2010 menjelaskan rata-rata distribusi ini akan sama dengan rata-rata populasi. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Distribusi sampling rata-rata merupakan distribusi normal yang berbentuk lonceng, simetris, dan memiliki rata-rata dan deviasi standar. Contoh soal 1. Bank pasti aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp2.000 dengan deviasi standar Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitas jika A. Rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050. B. Rata-rata sampel akan lebih kecil dari Rp2.050. C. Rata-rata sampel akan lebih kecil dari Rp1.900. Jawab. Jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat C 600-100 kombinasi sampel yang mungkin. Dengan kata lain, akan terdapat sebanyak C 600-100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusinya normal. Hal ini konsisten dengan dalil batas pemusat. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Mu X sama dengan mu sama dengan Rp2.000. Sigma X sama dengan sigma per akar N sama dengan 600 per akar 100 sama dengan 60. Kemudian pada soal poin A, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan menerapkan konsep menghitung luas daerah kurva normal. Z sama dengan X min mu X per XX. Untuk X sama dengan 1900, Z sama dengan 1900 min 2000 per 60. Sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 min 2050 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P 1900 kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 45,25% plus 29,67% sama dengan 74,9%. Kemudian soal poin B. P X kurang dari 2050 untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 min 2000 per 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P X kurang dari 2050 sama dengan 50% min 29,67% sama dengan 20,33%. Untuk soal poin C, P X kurang dari 1900
Untuk X kurang sama dengan 1900, Z sama dengan 1900 min 2000 per 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Maka P X kurang dari 1900 sama dengan 50% min 45,25% sama dengan 4,75%. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal yang nomor 2. ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Penyelesaiannya, yang pertama adalah diketahui mu X sama dengan mu sama dengan 35, O sama dengan 5,5, N sama dengan 25. Kemudian ditanyakan P dalam kurung rata-rata kurang dari 36. Kemudian cara menjawabnya adalah O vektor X sama dengan O per akar N sama dengan 5,5 akar per akar 25 sama dengan 1,1. Kemudian Z sama dengan vektor X dikurangi mu vektor X per O kali vektor X sama dengan 36 dikurangi 35 dikurangi 1,1 sama dengan hasilnya 0,91.